يا حبيبي يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح innahu yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para habaib, para asatid, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, wabil khusus guru kita Haji Usbia Rusdi, yang sama-sama kita hormati Ketua PHBI Mushola Nurul Hidayah beserta seluruh anggotanya Desa Gunung Lati. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Gunung Lati, Bapak Muhammad Yasin. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh yang hadir di acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola RT 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi tadi saya kesini baru datang di BCI sama tokoh agama RT 3 Haji Sumantri. Alhamdulillah terlaksananya acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di RT 3 selain dari ridho Allah, karena semangat anak-anak muda RT 3 dan atas dorongan orang-orang tua. Berarti ini jalurnya sudah benar. Karena kalau yang semangat orang-orang tua, yang dorong anak-anak muda bisa jungkel. Ini apa buatan? Berarti sudah benar. Yang semangat anak-anak muda, yang dorong orang-orang tua, akhirnya ngegas. Terlaksanalah acara dengan meriah. Dan yang kedua, saya atas nama Kepala Desa Gunung Lati sangat berbangga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang cerah, kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul berjamaah di dalam majlis kebaikan, di dalam majlis sholawat, di dalam majlis memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus majlis mahaul al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Mudah-mudahan berkumpul kita, berjamaah kita di dalam ini majlis, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan dosa kesalahan keluarga-keluarga kita barataan. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para habaib, para syaraib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru-guru agama, yang malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya para guru agama, para asatiz, para orang soleh, menambah keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting diwujudkan. Kenapa sangat penting diwujudkan? Kenapa sangat penting digalakkan? Kalau perlu memperingati Isra Mi'raj itu setiap malam, pindah-pindah rumah sebulanan. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dapat diceritakan secara detail. Dari awal Nabi berangkat sampai Nabi kembali. Karena untuk menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita fullkan menceritakan tanpa ada jeda, itu 2 jam hanya dibaca dengan
badarus, kayak kita membaca Quran. Tapi kalau kita disirna, kita selingi dengan mauizah hasanah yang lain, itu mungkin hanya 1/4, bahkan tidak sempat 1/4 dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu dapat diceritakan. Maka ulama-ulama dahulu, termasuk mendiang almarhum kakek guru, ya, ulun bisi kai ulun itu kalau menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu mulai ba'da isya sampai jam 2 subuh baru pulang. Itu dulu. Bahkan istirahatnya itu 2 kali. Jadi ba'da isya menceritakan perjalanan Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu butuh waktu 2 jam. Nah setelah itu istirahat, makan gorengan apa yang disediakan oleh panitia. Kalau disediakan gorengan, kalau disediakan jawa, macam-macam makanan ringan lah, sambil kopi keluar, minuman teh keluar. 1/4 jam setelah itu disambung lagi dengan perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidrah Al-Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Rafraful Ahmar. Ini butuh waktu lagi 2 jam. Ini baru menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban sholat. Istirahat lagi. Barulah terjadi makan malam. Serba yang panas itu nyaman, makanan. Ceritakan lagi sampai jam 2 hasil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berupa salat. Maka setelah wallahu alam bissawab, semua hadirin diminta, yang perempuan memakai mukena, yang laki-laki memakai sarung dan pici, melakukan salat malam. Itu orang bahari. Nah sekarang perjalanannya dalam kenyataan kita sekarang itu tidak bisa lagi ini diwujudkan, karena semua manusia itu punya pekerjaan yang berbeda-beda dan punya kesibukan yang macam-macam. Maka karena inilah para ulama banyak menganjurkan untuk membacanya ini dari rumah ke rumah. Itu sederhana, kitab yang disusun oleh Habib Usman Batawi, itu pengarang Sifat 20, itu ada kitab yang bernama Muhammadur Rasulullah, tidak terlalu tebal, tapi kalau dibaca itu 1 malam baru selesai. Dari lahirnya Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu disusun dengan teliti oleh Habib Usman Batawi. Cukup kita membaca itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mengurangi daripada keberkahan kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Insya Allah kita semua dapat keberkahan, insya Allah kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hati kita tertanam rasa cinta kepada Nabi. Di hati kita ada terwujud pengen mentakzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan akan syiar agama Allah, maka itu termasuk daripada bagian takwanya hati. Maka termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala adalah mentakzimkan, membesarkan hari-hari bersejarah Islam. Di antaranya hari maulidnya Nabi Muhammad, di antaranya perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di antaranya memperingati 1 Muharram, di antaranya mengingat akan 10 Asyura, di antaranya lagi nisfu Sa'ban. Itu hal-hal yang disuruh kita untuk menghidupkan, yang mana ini termasuk daripada syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkumpul di tempat ini sudah jelas
menunjukkan syiar agama Allah. Dan mereka ini diberi oleh Allah min taqwal qulub. Hati mereka itu takwa kepada Allah. Andai kita pengen nasi bungkus saja, nasi kotak saja, kita kada perlu datang ke sini. Kita beli di pasar bisa. Nah, dengan biaya 15.000 sudah kenyang perut. Kada perlu kita datang ke sini. Malam-malam kita baru pulang, dudukan baca maulid tadi sudah 2 jam. Kemudian dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dengarkan lagi mau'izah hasanah. Coba, kalau bukan karena panggilan hati untuk membesarkan agama Allah, kita sudah pulang. Ini namanya wujud daripada ketakwaan hati. Takwa itu hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, bukan di lidah. Orang banyak bisa mengatakan saya takwa kepada Allah, tapi dalam praktik kehidupannya, dalam realita kenyataan hidupnya, dia tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini, gak usah ditanya lagi, apakah termasuk orang tak takwa? Masuk, karena nampak sudah. Ini ketakwaan hati, bukan karena makanan, bukan karena kedudukan. Kita duduk di sini sama. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kita mengaku sebagai pencinta Nabi Muhammad. Kita duduk di sini hanya pengen mendapat rahmat dari Allah, pengen mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung yang kita malam ini ditakdirkan oleh Allah. Kita kawa duduk di tempat ini, berapa saja lamanya kita duduk di sini, insya Allah dicatat di sisi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah yang melakukan kebaikan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak banyak guru akan bercerita mengenai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa pelajaran yang mesti kita petik, yang kita ambil hikmah daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dapat mewujudkan. Satu, Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dada Rasulullah dibelah. Perut Rasulullah dibelah, diambil, dibersihkan, dicuci, kemudian dimasukkan. Sebelum dimasukkan di dada Rasulullah, tidak lupa dimasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya adalah sifat hilim. Maka siapa saja yang orang itu diberi oleh Allah sifat hilim ini, sifat yang lambat marah, padahal dia mampu untuk melakukan kemarahan itu. Dia bisa memarahi orang lain. Dia bisa menggunakan kedudukannya. Dia bisa menggunakan pangkatnya. Dia bisa menggunakan wibawanya. Dia bisa menggunakan hartanya untuk merendahkan orang lain, untuk memarahi orang lain, untuk mengecilkan orang lain. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Beliau menahan amarahnya. Beliau menahan dirinya untuk tidak melakukan kemarahan. Ini yang ditaruh oleh Allah di dalam Nabi kita, di dada Nabi kita. Yuk, bagaimana ibu bapak, ketika Nabi kita mendakwahkan agama itu ke negeri Taif, apa yang terjadi? Nabi itu dilempari dengan batu, patah gigi Nabi. Bukan gigi guru aja yang patah, gigi Nabi patah. Gigi guru patah kada hendak anu. Ingat, nah, pernah sampean dengar cerita Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sempat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dan sangat cinta kepada Rasulullah. Karena cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah merintahkan untuk beliau untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, berbuat bakti kepada ibunya, sehingga kesempatan untuk berjumpa dengan baginda Nabi di Madinatul Munawwarah itu tidak bisa terwujud. Saking napa? Mentaati nang diperintah Allah, mentaati nang diperintah Rasulullah, berbakti kepada ibumu. Uwais Al-Qarani ini saking cintanya kepada Nabi, beliau berada di negeri Taif. Nabi berada di negeri Taif, Uwais Al-Qarani berada di mana? Di negeri Yaman. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, kemudian patah gigi Nabi,
Maka Uwais Al-Qarani saking cintanya kepada Nabi, walaupun beliau berada di negeri Yaman, maka Uwais Al-Qarani mengambil batu dan memukul akan gerahamnya sehingga patah. Pengen merasakan apa yang dirasakan kekasihnya, pengen merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi kesakitan kepada Nabi kita Muhammad, Uwais pun akan merasakan itu. Ini bukan untuk menganiaya diri, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uwais Al-Qarani terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Orang ahlul langit memuji akan Uwais. Tidak ada ahlul Yaman di masa beliau orang yang menyalatkan jenazahnya, orang yang takziah ketika beliau wafat. Terbanyak manusia berkumpul di negeri Yaman itu ketika Uwais Al-Qarani ini wafat. Padahal beliau hanya seorang pengembala kambing, tapi beliau terkenal di langit. Beliau dicintai oleh Nabi, beliau mencintai akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita kada perlu bersedih karena Rasulullah pernah merindukan kepada umat yang mereka itu, kata Rasulullah, tidak pernah melihat akan aku. Mereka itu kada pernah berjumpa dengan aku. Mereka itu hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka itu sayang kepada aku dan aku pun sayang kepada mereka. Ini umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang itu? Orang yang mencintai Nabi, orang yang menyayangi Nabi, orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang menyanjung Nabi kita Muhammad SAW, orang yang menjunjung syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sifat hilim, lambat marah. Maka untuk bagaimana kita mendapatkan sifat yang baik ini, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kebaikan kepadaku, yang mana dengan itu aku akan selamat dan dengan itu aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kemudian orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa lagi? Kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi? Ujar Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Karena orang yang tidak pemarah ini mudah sekali derajatnya itu akan naik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita mampu tidak melakukan kemarahan kepada orang lain, walaupun kita bisa untuk memarahi orang lain atas keburukan yang dia lakukan kepada kita, namun sebaik-baik manusia adalah menahan amarahnya untuk tidak memarahi orang lain. Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjidnya Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, tahukah kalian di sini bahwasanya di antara kalian ini ada orang yang terompahnya terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kalian ini ada orang yang terompahnya berjalan terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini punya kemuliaan di sisi Allah. Orang ini punya kedudukan di sisi Allah, disebut sebagai ahli surga. Maka kata Rasulullah, apabila kalian bertemu dengan orang ini, minta doalah kepada mereka, minta doalah engkau kepadanya. Ternyata orang ini tidak punya marah di dalam hati, tidak punya rasa dengki di dalam hati kepada orang. Kenapa kita bisa marah kepada orang lain? Itu dikarenakan karena kedengkian kita di hati kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah SAW menghabarkan berulang-ulang, maka sahabat Nabi mencari siapa laki-laki yang disebut oleh Nabi yang mana terompahnya terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pengen mendapatkan doanya. Akhirnya ketemu dengan laki-laki ini. Maka kata Rasulullah, minta doalah engkau kepadanya. Sampai akhirnya sahabat Nabi ini bertanya, wahai saudaraku, kenapa Rasulullah menyebutkan engkau punya kemuliaan, kedudukan yang sangat luar biasa? Apa amalanmu? Apa ibadahmu? Sampai sahabat ini ikut bermalam di rumahnya, pengen mendeteksi, pengen melihat apakah amalan-amalannya di waktu malam, apakah dia qiyamul lail semalaman. Tidak,
Sesudah sholat isya dia pulang ke rumah, taruh sandalnya, urak tikarnya, guring sampai subuh, bangun betahrim orang, bangun tulak sembahyang subuh berjamaah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang istimewa. 3 hari menginap di rumah orang ini, tidak ada yang istimewa. Maka bertanyalah sahabat ini kepada temannya, gerangan apa kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau sehingga terompahmu terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang ini menyebutkan, wahai sahabatku, wahai temanku, di hatiku dari aku bangun tidur sampai mataku tertutup kembali, tidak ada pernah kedengkian di hatiku kepada saudaraku sesama. Tidak ada kemarahan di hatiku kepada saudaraku sesama muslim. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting kita telaahi, kita pelajari dan kita renungkan sebelum Nabi kita dijalankan oleh Allah. Sifat hilm ini, sifat hilm ini ditaruh oleh Allah di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, setelah dada Nabi kita ditutup, 2 air yang baik, yang sangat mulia, air dari surga, air telaga Al-Kausar, kemudian air Jam-Jam, ini dijadikan satu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, berwudu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berwudu sebelum diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pelajaran kedua bagi kita, kalau kita mau kemana saja berangkat, jangan lupa untuk berwudu. Karena wudu itu nur, wudu itu tadfa'ul bala, wudu itu menolak akan segala sesuatu keburukan yang menimpa akan kita. Andai saja kematian itu terjadi bagi orang yang berwudu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum naik ke kendaraan burak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. 2 ini saja pun cukup sudah lawan di kita mempelajari bahwasanya selama ini aku memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau belum, berazamlah di hati, ya Allah, jangan engkau matikan dulu aku sebelum aku bisa mempraktikkan kebiasaan berwudu sebelum berangkat ke pekerjaanku. Mau berangkat ke hutan, kegawian, kepaumaan, apa saja yang pian kerjakan sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Kada susah juga berwudu itu. Setelah berwudu berangkat. Karena sebagaimana Rasulullah tidak berjalan terkecuali sudah berwudu. Maka apabila orang berwudu ini banyak kemanfaatannya. Manfaatnya sangat banyak. Misalnya kita berjalan sudah dalam keadaan berwudu, masuk ke masjid, kada perlu lagi berwudu, tinggal melakukan tahiyatul masjid. Masuk ziarah ke makamnya wali, kada perlu lagi berwudu, langsung aja berzikir, baca Yasin, berziarah ke orang saleh. Karena orang saleh itu yang diberi oleh Allah putu, yang diberi oleh Allah terbuka hijab, dia melihat nih si A ini mampir kada berwudu orangnya. Ini kada berwudu, penyanduk kelihatan. Apalagi kita mampir ziarah ke orang saleh, maka kalau bisa jangan kada berwudu supaya dapat keberkahan dengan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 2 daripada hikmah yang perlu kita petik dari Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'raj-nya Nabi Muhammad, itu sering sudah kita mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah melaksanakan sembahyang 50 waktu beserta umatnya sampai akhirnya dipotong, dikurangi menjadi 5 aja. Ini 9 kali Nabi bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa taala untuk minta keringanan. Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri, ini karena sudah jam 11, guru minta maaf, memang kondisi malam ini kurang nyaman, tetapi pengen menghadiri hajat saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal guru ada menceritakan sebahagian daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Nah,
Sebelumnya belum diakhiri karena sekaligus haul Abah Guru Sekumpul, maka insya Allah malam ini ulun pun akan menceritakan sebahagian riwayat hidup Abah Guru Sekumpul ya. Yang paling guru ingat itu ketika Abah Guru Sekumpul menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Abah Guru Sekumpul, nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa akan binatang burak untuk dinaiki oleh Nabi, itu waktu itu Abah Guru Sekumpul menangis mengesahkan, karena Abah Guru Sekumpul ini dibukakan hijab oleh Allah melihat akan Rasulullah. Bahkan ilustrasi perjalanan Isra Mi'raj itu seolah disaksikan langsung oleh beliau. Maka ketika beliau menceritakan burak ini dibawakan kepada Nabi, maka Abah Guru tuh menangis Sidin, menangis luar biasa menangis. Nah, kenapa Sidin menangis? Karena ujar Sidin, Rasulullah nakai kada mau naik ke atas burak, kada mau Sidin naik ke atas burak. Kenapa sebabnya? Rasulullah kada mau naik ke atas burak sampai malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pian kada mau naik ke atas burak? Ujar Abah Guru, Rasulullah menjawab nakai. Apa jawabannya oleh Rasulullah? Hai Jibril, apakah kelak nantinya di akhirat umatku pun akan naik kendaraan ini? Kalau umatku kaina di akhirat kada naik kendaraan ini, aku kada mau naik kendaraan ini. Saking cintanya Rasulullah lawan umat. Ini penting bagi kita, bahwasanya dalam perjalanan Isra saja Rasulullah masih sempat-sempatnya memikirkan umat. Hendak mati Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan? Ummati, 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 umatku, umatku. As-salah, as-salah, as-salah. Sembahyang, 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 bersalawat, bersalawat, bersalawat. Jadi jangan diartikan as-salah itu hanya sembahyang aja. Ini sembahyang iya, bersalawat koler lain juga ini. Ya, penting ini Bapak Ibu, karena kadang-kadang kebanyakan diartikan as-salah, as-salah itu hanya sembahyang. Salawatnya di mana? As-salah itu ya salawat sama. Maka kita harus berimbang antara salat nang rajin, bersalawat pun yang senang. Salat rajin, bersalawat senang, maulidan senang. Jangan salatnya rajin, maulidan nggak senang, salawatan nggak senang. Coba lihat, perhatikan pian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan yang sangat luar biasa kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Orang yang datang itu menghaul beliau itu bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan. Fakta membuktikan. Kada perlu lagi kita ragu dengan kewalian beliau. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat akan derajat beliau itu karena menteladani Rasulullah, itu karena mencontoh Rasulullah. Bibir beliau itu basah dengan menyebut nama Rasulullah. Bibir sidinina koramat keramit itu bersalawat lawan Nabi. Orang nang lidahnya hanyut memuji Allah, memuji Rasulullah, maka supaya kedua-duanya ini dapat, ya bersalawat. Kalau orang berzikir belum tentu bersalawat, tapi kalau orang bersalawat itu dipastikan berzikir kepada Allah. Maka beliau diberi kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga beliau mudawamah salawat ala Nabi, senantiasa mengekalkan lidah dan hati serta musyahadah tentang bersalawat kepada Nabi. Maka ini dipastikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Rasulullah, tidaklah seseorang itu pandai bersalawat kepada Rasulullah, tidaklah seseorang itu pandai bersalawat kepadaku ketika dia hidup di dunia, maka setelah wafatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hati hamba-hambanya untuk datang ziarah ke kuburnya, untuk mendoakan inya, untuk memuliakan inya. Itu bila orang nang hidupnya mendedikasikan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sidin ini asyik benar lawan Nabi Muhammad, sehingga dari perkara salatnya menyaksikan akan Nabi, bagaimana Nabi salat.
Kayak apa Nabi sembahyang, di mana-mana waktu-waktu Nabi salat melakukan salat. Dan ini pun beliau ajarkan ilmu Nabi Muhammad, beliau ajarkan akhlak Nabi Muhammad, beliau ajarkan, beliau contohkan kayak ini akhlak Nabi, kepemurahan Nabi seperti ini, salat Nabi seperti ini, berjalan Nabi seperti ini, melihat Nabi seperti ini, mendengar Nabi seperti ini, bertasapahah itu seperti ini, bahkan bergaul dengan manusia seperti ini yang dilakukan oleh Nabi. Siang malam beliau mendedikasikan diri beliau hanya untuk menghidupkan Rasulullah, hanya untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nangaran sunnah tuh boy, kalau kita tuh kayak ini minum kita, ini minum kayak ini dengan tangan kanan, berarti kita minum ini hidup sunnah Nabi. Nah, biar ulun ini pakai kayak ini imamah seperti ini. Kalau kada menghidupkan Nabi, kada memakai sunnah Nabi, kada jadi pahala. Biar pakai baju koko ini, pakai sarung ini, kalau kada menghidupkan sunnah Nabi, kada jadi pahala. Biar pian pakai tapif salawar aja, tapi rasa menghidupkan sunnah Nabi, maka jadi pahala. Pian bersandal dengan memakai sandal sebelah kanan dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, ini jadi pahala. Abah guru tuh siang malam, tiap detik, tiap waktu, kayak apa menggunakan waktu ini, bagaimana sunnah Nabi itu hidup di diri sidin, maka tidak ada yang dilihat oleh sidin terkecuali berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ahli salawat ini bila inya mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan, gerakkan hati orang lain untuk mengangkatkan tangan, memohon, mendoakan keampunan atas orang yang pandai bersalawat tadi ketika dia hidupnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada amalan yang menjamin seseorang itu sebelum matinya dia dilihatkan oleh malaikat tentang surga tempat dia kembali, terkecuali bersalawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali sehari. Pian kalau sembahyang malam misalnya 1000 rakaat, tidak ada jaminan hendak mati pian dilihatkan surga oleh Allah. Pian bersedekah misalnya 1000 ton emas, selama hidup 1000 ton emas, kada 1000 kilo, kada 1000 ton emas, tidak ada jaminan pian hendak mati dilihatkan surga. Pian sembahyang malam semalaman 1000 rakaat, tidak ada jaminan pian hendak mati dilihatkan surga. Pian bersedekah tadi 1000 ton, 1 miliar, 1 triliun sekali bersedekah, tidak ada jaminan pian hendak mati dilihatkan surga. Pian puasa Daud, sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada, atau puasa Senin Kamis, atau mendedikasikan diri ini siang berpuasa, malam beribadah, baca Quran pian misalnya sehari sakhatam, tidak ada jaminan pian hendak mati dilihatkan surga. Orang membaca Quran sehari khatam, berarti kalau setahun 360 kali khatam, apalagi nang digawe, kada tadudus lagi sawit, kada taturih lagi gatah, kada kau baca hari lagi, kada kau begawi lagi, mengquran aja 20, nah seharian 24 jam khatam Quran. Apakah jaminan pian anak mati kena dapat dilihatkan surga? Tidak ada jaminan. Sebuting aja nang ada jaminan pian hendak mati dilihatkan surga amalannya itu bersalawat lawan Nabi Muhammad 1000 kali sehari. Sallallahu ala Muhammad kah, Allahumma shalli ala Muhammad kah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad kah. Kenapa yuk? Karena salawat ini ikraman lin Nabi, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memuliakan Nabi Muhammad, maka ini diterima oleh Allah. Kalau nang lain, kita kadang meremehkan ibadah nang lain, bukan berarti bersalawat lalu sembahyang pian kada. Sembahyang tuh mesti. Kenapa? Karena sembahyang ini hadiah nang Nabi terima. Kalau kita cinta bersalawat, kada katuju sembahyang, ini kebalik. Kada mungkin orang tuh bisa bersalawat 1000 kali sehari menunjuk kada sembahyang. Orang itu akan bisa sembahyang. Lantulah, ini misalnya kada bersembahyangan nih, asal mau aja bersalawat 1000 kali sehari, insya Allah Allah yang menggerakkan tubuhnya, Allah yang memudahkan langkahnya untuk melakukan sembahyang. Kenapa yuk? Tanha anil fahsya'i wal mungkar, tertegah daripada perbuatan keji dan mungkar, itu sembahyang, strip bersalawat. Jadi mun sembahyang aja kada bersalawat, nah ini nangalih akhirnya.
kada seimbang. Maka bersalawat inilah ini yang ditanamkan oleh Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Didikasikan diri Anda untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Salat dikerjakan, akhlakul karimah Nabi dicontoh, bersalawat lawan Nabi. Guru berkisah sedikit, siapa yang ada bisa membaca Dalailul Khairat sehari itu 2 khatam. 2 khatam. Dalailul Khairat itu seperti Yasin, kumpulan salawat, majmu'us salawat. Sehari itu 2 kali khatam, itu sidin. Guru sampai hari ini kan bisa khatam sekali sebiji Dalailul Khairat. Kalau Maulid Habsyi ini kada usah dibaca lagi sidin. Nah, sabijian, maka orang baca Maulid Habsyi ini siapa hafal Maulid Habsyi? Dia mulai nang Astagfirullahaladzim li wali walidayya sampai ke doanya hafal. Kada mau susah orang ini, kada mau miskin orang ini, kada mau fakir orang ini. Allah akan angkat derajat orang ini. Tuh orang nang hafal ini. Simtud dorar nih Maulid Habsyi. Ini amalan sidin. Membaca Maulid Azabi, membaca Burda, itu amalan sidin. Contoh akan lawan murid. Kayak ini, mun hendak dapat kecintaan Allah, mun hendak dapat kecintaan Rasulullah, ayo muridku, beramalan, memuji Nabi aja, bersalawat lawan Nabi aja. Kenapa? Karena salawat itu adalah zakatul amal. Salawat itu syarat diterimanya amal. Amal kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa salawat. Maka 1/2 rakaat wajib bersalawat. Kalau kada bersalawat, kada diterima oleh Allah. Kita bertahlil, diakhiri dengan salawat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kada diakhiri kayak itu. Sampai kita mau ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa aja banyak membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini? Berapa saja membaca ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Diakhiri dengan apa? Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Tanda amal itu tidak akan tertolak di sisi Allah kalau diakhiri dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap amal itu ada syarat untuk diterima. Maka syarat amal itu diterima, ujar guru Bahari Malajari, adalah salawat lawan Nabi. Maka bila orang tuh banyak bersalawat lawan Nabi, sedekahnya tuh biar sedikit saja diterima oleh Allah. Puasanya itu biar sedikit saja diterima oleh Allah. Mengajinya tuh biar sedikit saja diterima oleh Allah. Sembahyangnya biar sedikit saja diterima oleh Allah. Apa saja amal-amal ibadah yang dilakukan, bila banyak salawat, diterima oleh Allah amal ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kita hauli malam ini, itu adalah waliullah subhanahu wa ta'ala yang mendedikasikan dirinya untuk mencintai Nabi zahiran wa batinan, lahir batin, bersalawat lawan Nabi siang malam, tidak terhingga berapa banyak ribu kali, berapa ratus ribu kali dalam sehari beliau itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau wafat, magnet tempat beliau memuji bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka ini magnetnya sangat kuat. Seluruh manusia yang ada di penjuru dunia dibukakan oleh Allah untuk mendapatkan tabarruk keberkahan beliau. Tulakan nang di Pulau Jawa, tulakan nang di Solo, tulakan nang di Jakarta, tulakan nang di Malaysia, tulak nang di Brunei, tulak nang di Turki, tulak nang di Irak, tulak nang di Madinah, tulak nang di Mekah, tulak penjuru dunia ngumpul di sekumpul. Makanya namanya sekumpul. Kita tuh bingung kadang melihat, tapi faktanya seperti ini. Itulah orang yang mendedikasikan dirinya bersalawat kepada Nabi Muhammad, mencontohkan akhlak Nabi Muhammad. Tidak ada waktu selain pada salawat lawan Nabi. Dan orang yang pandai bersalawat kepada Nabi itu tidak susah hidupnya. Dunia itu datang kepada beliau. Sangat luar biasa akhlak beliau. Maka diberi oleh Allah sifat yang sangat penyabar. Sampai satu ketika
Abah Guru sekumpul tuh pernah dikatakan di Martapura, ajian sidin, pengajian sidin itu pengajian sesat. Pengajian sesat. Nah, ketika beliau pulang dari Banjarmasin pakai menggunakan taksi, melihat orang yang membilangin beliau di dalam majelisnya bahwasanya kajiannya Muhammad bin Abdul Ghani, Zaini bin Abdul Ghani itu sesat. Melihat sidin orang ini tuh turun sidin, bah turun apa? Assalamualaikum ya sidin. Waalaikumsalam. Cium sidin tangannya. Nah. Kalau pangsarek kada, ini orang nang bersifat helm, kada mau pemarah orangnya, dipukuli orang, kalau pang membalas kada, karena mencerminkan akhlak Nabi. Kita kada pernah ketemu Nabi, tapi kita hendak mencontoh akhlak Nabi. Setidaknya kita bisa menjadikan imam, menjadikan panutan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di dalam mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kayak presiden sayangnya kepada sesama, mencintai nang halus, menyayangi sesama muslimin dan muslimah. Laki-laki diajari, perempuan diajari tentang agama, diajari tentang mencintai Nabi, berbakti kepada kedua orang tua, berperilaku baik dengan sesama, dan menjadi orang nang pemurah. Itu sidin nang melajari. Sampai orang Banjar ini kada tahu dengan Habib, kada bisa mencintai anak cucu Nabi Muhammad setelah beliau. Nah, beliau ini diangkat oleh Allah, derajatnya oleh Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Derajat para habaib itu dikenal oleh masyarakat Banjar. Itu nampak sudah. Nampak benar. Makanya jangan diikut-ikutan daripada statement-statement, penjelasan-penjelasan yang tidak bertanggung jawab, yang melunturkan rasa cinta kita kepada orang yang senang bersalawat, orang yang dihauli oleh manusia, jutaan manusia datang untuk mendoakan beliau. Ada yang mengatakan yang tidak-tidak, jangan didengari. Kenapa? Itu nampak sudah kehasatan orang itu kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang itu hasad kepada wali, dia tidak akan bisa mendapatkan derajat seumpama wali itu. Maka oleh karena itu, kita nang kada orang biasa ini, kada tahu nang apa-ngapa ini, modal cinta jagan. Almar'u alaman ahab. Seseorang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah beserta siapa nang ia cintai ketika ia hidup di dunia. Kita kada pernah bertemu Nabi, tapi kita pernah melihat orang yang mencintai Nabi, orang yang sayang dengan Nabi, orang yang melihat secara langsung akan baginda Nabi Muhammad SAW. Sering bertemu di alam mimpinya, sering senantiasa beserta Nabi Muhammad SAW. Lidahnya basah bersalawat kepada Nabi, akhlaknya terpancar akhlak Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan mencintai ini pun, insya Allah cinta kita pun sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya ini sedikit mau'izah hasanah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, dan mahaul Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin. Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Sebelum diakhiri, guru hendak besar wan jua lawan buan pian barataan, mudah-mudahan bubuhan pian ada kesempatan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berhadir di acara sakral ini pula, yaitu acara mahaul Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul, yang insya Allah akan dilaksanakan di pesantren di samping rumah guru, ya, di pesantren Baitul Quran Nurul Muhibbin. Dan insya Allah akan dilaksanakan itu hari Selasa yang akan datang tanggal 21 bertepatan tanggal 30 Rajab menuju malam 1 Sya'ban. Jadi kita imbah asar berkumpulan di musalla, yang perempuan bawa sejadah, bawa mukena, yang laki-laki bawa sejadah, bawa mukena juga. Lah bawa mukena aja laki-laki jadinya. Laki-laki bawa sejadah, bawa sorban, ya. Kita duduk sama-sama mengharap keberkahan daripada mahaul Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mohon Bapak Ibu tulakan, karena sampai hari ini tadi sudah guru bisa menerima pulang bantuan nasi bungkus sebanyak 1000 bungkus, dan untuk sapinya itu 7 hikung sapi. Nah, ada sapi diberi orang 7 hikung hendak mahaul abah guru nih. Tanda orang baik. Orang kada berat hati untuk hendak mahauli sini. Nah, 7 hikung sapi. Mau gonal sapinya. Gonal benar sapinya. Nah, no belum nang tadi memberi nasi bungkus 1000 bungkus jandak mahal.
ada yang 500, ada yang 700 bungkusnya, kira-kira mun 2-30 ribu nasibnya ini tak kumpul kena itu di hari Selasa yang akan datang. Tulakan aja kita baca wirid nang dibaca sidin sebelum maghrib, tuntung lah baca itu ajan maghrib, tuntung ajan maghrib lah sembahyang maghrib berjamaah, tuntung sembahyang maghrib berjamaah karena qari baca ayat Quran langsung bermaulidan, tuntung bermaulidan karena langsung bertahlil pakai zikir nasyid, tuntung bertahlil baca dua haulai lagi. Mungkin ada waktu kesempatan baca manakib Abah Guru Stumat sedikit jam 9 belikan, jam 9 boleh supaya khidmah bujur, supaya apa yang didermakan orang ini niat mahaul ini sampai bujur, kada terkontaminasi dengan acara formal, tidak ada sambutan, tidak ada ceramah, tidak ada malulu mahaul seorang wali tek. Jadi nang hendak bawa keluarga bertahan tulakan kada jauh juga sini beberapa tikungan ini sampai ada set belok kanan set kena sekarang belok kanan belok kanan pulang belok kanan sampai mudah-mudahan lah pokoknya arah ke air terjun tuh ya toh anak mantas ke jalan sini kau aja juga terabang kan. Nah jadi mudah-mudahan guru kaum hadir ke sini walaupun awak ada tapi nyaman karena cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, cinta lawan umat Rasulullah. Mudahan dosa ulun diampuni oleh Allah, dosa pian juga diampuni oleh Allah, hajat-hajat pian dikabulkan oleh Allah. Mudahan nang bahutang dilunaskan oleh Allah hutangnya, nang bapanyakit semoga Allah angkat penyakitnya, nang balum babini mudahan dibiniakan oleh Allah, nang balum balaki mudahan dilakiakan oleh Allah, nang balum anak mudahan diberi anak nang saleh dan salehah oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita berataan kabul, baik itu hajat dunia lebih-lebih lagi hajat akhirat. Semoga Allah mematikan kita berataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bi taqwallah, minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf zahir batin dunia dan akhirat. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya